Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1676. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Yao Ming di alam bawah. Kaisar Yao Ming, sosok di lautan virtual sedikit mengernyit, lalu dia berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu nama kaisar ini. Kamu adalah ahli kuat di dunia bawah dan kamu tidak memiliki hubungan dengan kaisar ini. Jadi mengapa repot-repot untuk mencari persahabatan? Baiklah, karena putra ini baik-baik saja, maka kaisar ini akan pergi." Mengganggu tidur kaisar berulang kali itu benar-benar mengganggu mimpi seseorang, kata sosok di lautan virtual. Dia menus dingin. Setelah mengatakan itu, dia perlahan tenggelam ke dalam lautan virtual lagi sebelum kemudian menghilang sepenuhnya. Senior ini benar-benar naga yang tidak bisa melihat akhir, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Pada saat ini, Tuan Istana Anyao dan yang lainnya melangkah maju dan berkata dengan kaget. Leluhur 10.000 tulang juga dengan patuh datang ke sisi Kaisar Yao Ming. Dia gemetar, tidak berani berbicara. Mata Kaisar Agung Yao Ming cerah dan dia merutkan kening. Orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia sama sekali bukan orang biasa. Dia pasti orang yang sangat kuat di alam semesta yang benar-benar dapat mengendalikan situasi, kata Kaisar Yao Ming. Kaisar Agung Yao Ming Senior, junior ini mungkin tahu asal-usulnya, kata leluhur Tuoba. Dirinya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Apa kamu tahu? Semua orang tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arahnya. Jika aku tidak salah, orang ini seharusnya adalah Kaisar kuno senior dari klan Dewa Kuno yang telah mengganggu seluruh lautan kosmik dan hampir saja menggulingkan tatanan lautan alam semesta, kata leluhur Tuoba. Dia berkata dengan hormat. Apa? Semua orang pun menunjukkan keraguan. Jelas sekali mereka belum pernah mendengar nama ini. Yah, itu dia. Kaisar Agung Yao Ming pun tersentak dan terkejut. Tidak heran, itu benar-benar dia. Senior, apakah kamu juga tahu tentang Kaisar kuno senior? Kata leluhur Tuoba. Dia tercengang. Meskipun kaisar ini adalah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, aku tahu 1 atau 2 hal tentang hal-hal di alam kosmik. Selama bertahun-tahun hampir tidak bisa menahan jiwa reinkarnasi. Kaisar Yao Ming terkejut. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan berada di alam semesta awal ini, dan dia bahkan dipenjara di sini. Jika berita itu menyebar, maka tidak akan ada yang mempercayainya, kata Kaisar Agung Yao Ming. Tapi senior, Qin Chen. Namun pada saat ini Chen Sisi dan yang lainnya melangkah maju dengan cemas. Mereka hanya menatap Qin Chen dengan kekhawatiran di wajah mereka. Kaisar Agung Yao Ming berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir semuanya. Orang yang baru saja mengatakannya benar. Sekarang saluran jurang telah ditutup sementara. Dengan kekuatan Qin Chen, ujian sebelumnya di Istana 10 Kesengsaraan gagal untuk mempengaruhinya. Pecahnya kekuatan jurang, aku tidak bisa menyakitinya. Dia hanya perlu menunggu dengan sabar," kata Kaisar Agung Yao Ming. Setelah mendengar kata-kata dari Kaisar Agung Yao Ming, semua orang menganggukkan kepala satu demi satu. Hanya itu yang bisa mereka lakukan saat ini. Kalau begitu, budak hitam, kalian tinggal di sini dulu dan aku akan menangani alam semesta awal ini untuk Qin Chen, kata Xiao Supreme. Dia melangkah maju dan berkata kepada semua orang, lalu tiba-tiba melihat ke arah ras Jeg, ras hantu, dan ras tulang, dan juga ras-ras lainnya yang telah bergabung dengan leluhur iblis abis di kejauhan. Dengan cahaya dingin yang keluar dari pupil matanya, Xiao Supreme, saya juga akan pergi bersamamu, kata leluhur naga Hong Wang. Dia meraung dan juga naik ke langit. Sebelum ras-ras ini berlindung pada leluhur iblis sebelumnya, mereka telah membuat leluhur naga dan yang lainnya mati lemas. Dan tentu saja mereka harus menyelesaikan perhitungan setelah kejatuhan.
Bagaimana ras Jack dan ras lainnya dapat menahan tindakan kekuatan transenden seperti Xiao Supreme dan leluhur naga? Seketika dalam sekejap, seluruh kelompok etnis itu hampir dimusnahkan, dan orang-orang kuat terkemuka dipenggal satu persatu dan tidak ada yang selamat. Dan ketika Xiao Supreme juga yang lainnya membersihkan alam semesta awal, saat ini di lautan kosmik, kekosongan yang tersembunyi dan rusak, duar. Di ruang tak kasat mata, retakan ruang besar tiba-tiba muncul di sana, dan saat berikutnya, sesosok tubuh bergegas keluar darinya. Dia membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah. Ini adalah sosok yang sangat bobrok dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, darah di mana-mana dan hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Leluhur ini akhirnya lolos hidup-hidup. Sosok itu menatap kekosongan yang rusak di belakangnya dengan tatapan tak percaya di matanya. Dan orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah leluhur iblis abis yang melarikan diri dengan gila-gilaan dari alam semesta awal. Sialan, lalu bagaimana Qin Chen bisa memiliki pendukung sebesar itu? Bahkan Kaisar Agung Dunia Bawah memiliki banyak koneksi dengannya. Sialan, itu benar-benar penuh kebencian. Mata leluhur iblis abis seperti elang memancarkan cahaya dingin. Tetap saja leluhur yang baik ini dengan tegas langsung meledakkan seluruh dunia iblis dan kemudian menerobos celah kehampaan, mempertaruhkan kematiannya, dan melarikan diri tepat waktu. Terlebih lagi ketika dunia iblis diledakkan sebelumnya, dari jurang di kedalaman dunia iblis Dewa Meteor tampaknya mengirimkan semacam kekuatan yang menakutkan. Jika bocah itu ingin menekannya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa saat dan seharusnya itu tidak mudah untuk diperbaiki. Namun tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku harus pergi segera mungkin, kata Lubis Abis. Meskipun dirinya keluar hidup-hidup, namun dirinya tidak berani untuk tinggal sama sekali. Dirinya meninggalkan tempat asalnya dalam sekejap dan lalu menerjang, menjarah ke kedalaman lautan kosmik. Dirinya menerobos celah kehampaan sebelumnya, tetapi sekarang dia melarikan diri dengan susah payah. Dia tidak tahu di mana dia berada, jadi dia hanya bisa bergerak maju dengan putus asa, berharap untuk bisa menghindari pengejaran Qin Chen. Leluhur iblis abis terbang cepat di kehampaan, terus-menerus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Tetapi di alam semesta yang luas ini, dirinya tidak tahu tempat manapun. Jadi, kemana dirinya bisa pergi? Dan sekarang dia sangat perlu untuk menyerap banyak kehidupan dan juga kekuatan untuk mengisi kembali dirinya, memperbaiki luka-lukanya, dan juga meningkatkan kekuatannya. Tetapi disinilah lautan kosmik yang luas. Jika dia mekar dengan penuh dirinya secara alami tidak akan takut. Tetapi sekarang dirinya sedang terluka parah. Jika dia melakukan gerakan acak dan lalu menarik beberapa ahli teratas di laut kosmik, maka dirinya mungkin benar-benar akan tamat. Sepertinya aku masih harus menemukan cara untuk bisa kembali ke dunia bawah, kata leluhur iblis abis. Dia merasa kesal. Akan sangat bagus jika dia bisa memasuki dunia bawah sebelumnya, karena dunia bawah itu sangat luas, tetapi dunia bawah itu lebih cocok baginya daripada berkelana di laut kosmik. Tapi sekarang, bagaimana mungkin dia bisa begitu mudah untuk kembali ke dunia bawah? Tepat ketika dia merasa cemas dan tertekan, tiba-tiba dia samar-samar merasakan aura yang familiar di kejauhan. Bagaimana mungkin ada suasana yang familiar di sini? Kata leluhur iblis abis. Dia terkejut, berpikir sejenak dan dengan cepat mendekat. Tetapi pada saat ini di sebuah planet laut kosmik tandus yang berjarak ratusan juta mil dari leluhur iblis abis, 3 sosok sedang duduk bersila di sini. 3 sosok ini menelan napas laut kosmik di sekitar mereka. Napas laut kosmik yang tak berujung melonjak terus-menerus memasuki tubuh ketiga orang ini. Jika Qin Chen ada di sini, maka dirinya akan terkejut. Karena ketiga orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Mo Li, Qian, dan juga leluhur Moju. Pada suatu saat ketika orang ini telah meninggalkan alam semesta awal dan memasuki lautan kosmik yang luas, dan mencoba melahap kekuatan laut alam semesta untuk memperkuat diri mereka sendiri dan menerobos ranah. Mo Li bertiga duduk bersila di planet laut kosmik yang tandus ini, dan napas laut kosmik yang luas perlahan mengalir ke tubuh mereka bertiga, terus-menerus menggantikan energi di dalam tubuh. Di sekitar mereka ada sekelompok kristal kosmik. Kristal kosmik ini mengandung banyak kotoran.
Jelas mereka hanya kristal kosmik tingkat terendah. Tetapi bahkan kristal kosmik tingkat rendah ini saja itu adalah suplemen langka bagi mereka. Duar. Satu persatu kristal kosmik melayang ke atas, meledak menjadi cahaya terang, dan satu demi satu energi laut kosmik keluar dari mereka dan memasuki tubuh Molly dan 3 lainnya, memperkuat aura mereka. Dapat dilihat samar-samar bahwa Molly, Raja Iblis Api Merah atau Qian, dan juga leluhur Iblis Luo atau Rahu Demon Ancestor, mereka bertiga memancarkan aura transenden setengah langkah yang mencengangkan, yang sangat solid, terutama kekuatan yang mekar dari tubuh Molly. Dia nampak sudah mendekati transenden sejati. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka menelan energi dalam kristal kosmik ini, mereka tetap tidak dapat benar-benar menerobos ke ranah transendensi, seolah-olah ada penghalang yang menghalanginya. Dan ketika Molly dan yang lainnya terus berlatih di sini, lesat, ada suara menerobos udara. Terlihat di kampan yang jauh, sesosok tiba-tiba muncul menatap planet tandus ini. Mereka bertiga, kata leluhur iblis abis melihat ketiga orang, yaitu Molly yang ada di planet itu. Mata leluhur iblis abis membelalak. Tentu saja dirinya tidak akan melupakan ketiga orang Molly itu. Di alam semesta asli, ketiga orang ini dan Qingqianlah yang menyelinap ke dunia iblisnya, yang alhasil menyebabkan kerusuhan orang-orang gelap di benua Heiyu. Dia ingat dengan jelas adegan di mana Molly dan Qingqian bekerja sama untuk mencegahnya menyegel dunia iblis. Bukankah mereka bertiga sangat dekat dengan Qingqian itu? Mengapa mereka ada di sini? Kata leluhur iblis abis. Dia terkejut. Dia melihat sekeliling dengan curiga, dan setelah melihat bahwa tidak ada jejak Qingqian di sekitar, dirinya tidak bisa menahan napas lega. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ketiga orang ini menargetkanku di awal dan aku terpaksa melarikan diri ke dunia bawah. Itu juga berkat ketiga orang ini dan itu cahaya dingin meledak dari pupil mata leluhur iblis abis. Leluhur ini sekarang terluka parah. Aku perlu menyerap banyak asal sebagai Tony. Ketiga orang ini adalah orang-orang dari alam semesta asli, dan asal mereka tidak memiliki konflik dengan leluhur ini. Jika leluhur ini mengingat dengan benar, apa yang ada di tubuh anak itu seharusnya masih merupakan asal ras iblisku. Mata leluhur iblis abis menunjukkan warna dingin. Dia berpikir selama asal-usul ketiga orang ini dapat ditelan olehnya, maka basis kultivasinya akan dapat pulih banyak. Dan sekarang tubuh leluhur iblis abis telah mulai runtuh, hanya menyisakan satu jiwa asli. Untuk membentuk kembali tubuh fisiknya, dia membutuhkan biaya dengan banyak energi. Jika tubuh salah satu dari mereka bertiga dapat diambil olehnya, maka leluhur ini dapat memiliki banyak waktu untuk membentuk kembali tubuh tanpa kembali tentang roh dan jiwa yang menghilang. Memikirkan hal ini, hati leluhur iblis abis tak kuasa menahan kegembiraan. Dengan situasiku saat ini, aku harus lebih berhati-hati, jangan sampai aku terjebak. Jiwa leluhur iblis abis berubah menjadi gelombang tak terlihat dan dengan hati-hati menyapu ke arah Molly dan 3 lainnya. Sementara di dalam planet tandus, kristal kosmik yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu dan energi di dalamnya habis. Kemudian Molly dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Lier, bagaimana? Kata Raja Iblis Api Merah. Dia mengenakan gaun merah. Raja Iblis Api Merah dengan cepat mendatangi Molly, memegang tangannya dan berkata dengan khawatir. Masih sedikit lagi, kata Molly. Dia menunjukkan kepahitan. Ini adalah 1000 kristal kosmik lainnya yang telah dikonsumsi. Terlalu sulit untuk mendapatkan kristal kosmik ini. Kita telah bekerja keras di aliansi Anbei begitu lama untuk mendapatkan 1000 kristal kosmik ini. Ini adalah pertama kalinya aku ingin mengumpulkan begitu banyak kristal kosmik, dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan lagi untuk mengumpulkannya. Sementara di samping, leluhur iblis Luo juga menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setelah Qingqian itu meninggalkan alam semesta awal, mereka bertiga tidak tinggal diam waktu itu. Setelah mengetahui bahwa alam semesta awal sulit untuk bisa menerobos ranah transendensi, mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk meninggalkan alam semesta awal dan datang ke laut kosmik ini. Tetapi setelah mereka datang ke sini, mereka menemukan bahwa tidak mudah untuk bisa bertahan hidup di laut kosmik, dan banyak kekuatan hidup bertambingan sangat sulit untuk beregenerasi. Selama bertahun-tahun ini, mereka telah melakukan pekerjaan sambilan sambil berkultivasi,
yang merupakan situasi yang sangat menyedihkan. Raja Iblis Api Merah datang ke Molly, membelai pipi Molly dan dengan kedua tangannya dan menyemangatinya. "Lier, tidak apa-apa di hatiku. Lier, kamu akan selalu menjadi yang terbaik," kata Raja Iblis Api Merah di saat ia mengatakan itu. Raja Iblis Api Merah menyandarkan kepalanya di lengan Molly, merasakan suhu di dada Molly. Dia bergumam kepada dirinya sendiri. Sementara di samping melihat Molly dan Raja Iblis Api Merah berpelukan, leluhur Iblis Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dengan tenang. Hatinya runtuh seperti tsunami. Apa-apaan ini? Dirinya hanya terdiam. Meskipun tubuh Raja Iblis Api Merah saat ini adalah seorang wanita cantik dengan sosok yang anggun, namun di mana bagian cembung-cembungnya itu sangat menonjol dan bagian cekungnya sangat montok. Itu bisa membuat orang tidak tahan dan tidak tahan untuk merasakannya. Dapat dikatakan bahwa tubuh Raja Iblis Api Merah adalah wanita tercantik yang pernah dilihat oleh leluhur Iblis Luo di antara umat manusia. Tetapi setelah berpikir bahwa jiwa Raja Iblis Api Merah sebenarnya adalah laki-laki iblis, leluhur Iblis Luo memiliki keinginan untuk muntah. Kejahatan macam apa yang telah dia lakukan sehingga dihanyutkan oleh gambar-gambar seperti itu setiap hari? Jika kau ingin aku mengatakannya, kau seharusnya melap asal-usul alam semesta alis sejak awal dan menerobos ke ranah transendensi. Mengapa repot-repot seperti sekarang? Kata Iblis Luo, dia ingin terus melihat keduanya lelah. Jadi dia tidak menahan diri untuk tidak menus dingin. Molly menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lalu Iblis Luo senior tidak perlu mengatakan ini lagi, meskipun bocah Kincen telah meninggalkan alam semesta asli. Selama kita berani melap asal-usul alam semesta asli, akhirnya pasti akan sangat menyedihkan bagi kita." Mendengar itu, leluhur Iblis Luo berkata, "Xiao Supreme dan Kincen keduanya telah meninggalkan alam semesta awal dan hanya leluhur pedang dan yang lainnya yang tersisa. Dengan kekuatan kita bertiga, apakah kita takut akan gagal?" "Itu leluhur pedang," Molly mencibir dan berkata, "Meskipun orang ini adalah kekuatan kuno umat manusia, aku sama sekali tidak takut. Yang aku khawatirkan sebenarnya adalah keberadaan di lautan virtual. Apakah kamu berani menjamin bahwa keberadaan itu tidak akan bertindak?" Mendengar itu, leluhur Iblis Luo tertegun. Ini ketika memikirkan sosok di lautan virtual yang dapat menghancurkan klan kegelapan hingga mati hanya dengan satu gerakan, leluhur Iblis Luo langsung berhenti berbicara. Molly mencibir dan lalu berkata, bahkan leluhur Iblis Abis yang telah ditata secara vertikal dan horizontal, pengaturannya selama ratusan juta tahun di alam semesta awal, terpaksa melarikan diri ke dunia bawah dan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Berbicara tentang ini, aura yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Molly, menyapu dalam sekejap. Duar, gelombang kejut yang mengerikan itu langsung meledakkan planet Tandus, mengubahnya menjadi debu yang tak terhitung dan debu di seluruh langit beriak. "Hah, siapa itu?" Pada saat ini Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kehampaan di depan. Duar, energi iblis yang mengerikan di tubuh Molly langsung bangkit, terus-menerus melonjak dan beredar. Dan tindakannya langsung membangunkan Raja Iblis Api Merah dan leluhur Iblis Luo yang tidak jauh. Aura di tubuh mereka langsung meletus dan mereka menatap dengan waspada ke arah kehampaan di depan. "Sialan, aku ketahuan," kata leluhur Iblis Abis. Di kehampaan, sosok leluhur Iblis Abis diam-diam muncul di sana.